Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan merasa senang dengan perkembangan dua pemain andalannya, Kelvin Verdonk dan Rafael Struijk, yang berhasil mencuri perhatian di Eropa dan Indonesia pada pertandingan terakhir mereka. Rafael Struijk, yang berusia 21 tahun, untuk pertama kalinya tampil sebagai starter bersama klubnya, ADO Den Haag, dalam laga resmi. Struijk dimainkan oleh pelatih ADO Den Haag dari JK Leipzig, saat timnya menjamu VVV Venlo pada pekan pembuka Liga 2 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024 malam WIB. Keputusan untuk menurunkan Rafael Struijk sebagai starter tentu mengejutkan banyak pihak. Mengingat sebelumnya pemain yang telah mengantongi 12 caps bersama Timnas Indonesia ini hanya bermain untuk tim ADO Den Haag U21 atau duduk di bangku cadangan tim senior. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu, Rafael Struijk bermain selama 60 menit. Ketika Struijk meninggalkan lapangan, ADO Den Haag sedang unggul 1-0. Penampilan positif ini tentunya menimbulkan harapan bahwa Struijk bisa terus meningkatkan performanya dan menjadi pilihan utama di tim utama ADO Den Haag setiap pekannya. Sementara itu, Kelvin Verdonk juga menunjukkan performa yang solid sebagai fullback kiri andalan NEC Nijmegen di Liga 1 Belanda tahun 2024 sampai tahun 2025. Meskipun NEC Nijmegen kalah 1-2 dari FC Twente pada pekan pembuka, Kelvin Verdonk tampil sangat impresif. Statistik menunjukkan bahwa Verdonk mencatatkan 78% umpan tepat sasaran, menciptakan 2 peluang, berhasil 100% dalam dribble, melakukan 2 clearance, dan 1 tackle sukses. Penampilan Verdonk ini dinilai sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya di NEC Nijmegen. Dengan performa positif ini, diharapkan kepercayaan diri Kelvin Verdonk dan Rafael Struijk semakin meningkat ketika mereka memperkuat Timnas Indonesia. Pada 6 dan tanggal 10 September tahun 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Arab Saudi dan Australia. Kehadiran Verdonk dan Struijk akan sangat diharapkan dalam upaya Timnas Indonesia meraih hasil positif pada pertandingan tersebut. Timnas Indonesia akan segera memulai petualangannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana grup C, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Timnas Arab Saudi. Pertandingan penting ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung di RCTI. Pertemuan ini menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia, mengingat mereka harus berhadapan dengan tim kuat yang kini ditangani oleh pelatih kenamaan dunia, Roberto Mancini. Tidak hanya Arab Saudi, di grup C ini Timnas Indonesia juga harus menghadapi 2 tim raksasa lainnya, yaitu Timnas Jepang dan Timnas Australia. Jelang laga penting melawan Arab Saudi, bek tangguh Timnas Indonesia, JIZ, menegaskan bahwa dirinya dan tim tidak gentar menghadapi lawan-lawan kuat di grup C. Menurutnya, menghadapi tim-tim besar justru menjadi peluang bagus untuk menunjukkan kemampuan dan kemajuan skuad Garuda. Ada 6 pot dengan 3 tim, dan kami berada di pot terakhir bersama negara-negara lain yang berada di peringkat terendah dunia FIFA, ujar JIZ, dikutip dari Football Zone. Di atas kertas, lawan-lawan kami memang lebih unggul, namun kami melihat ini sebagai tantangan besar dan kesempatan untuk membawa Indonesia lebih jauh lagi. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja sejauh mana kemajuan yang bisa kami capai, tambahnya. Optimisme JIZ memberikan harapan kepada para pendukung Timnas Indonesia. Meskipun berada di grup yang berat, rasa percaya diri dan semangat juang tim Garuda akan menjadi modal penting untuk bersaing di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik untuk ditunggu, apakah Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan dan meraih hasil positif melawan Arab Saudi di laga perdana mereka. Pertandingan ini akan menjadi penentu langkah awal Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan siaran langsung pertandingan antara Timnas Arab Saudi dan Timnas Indonesia pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat *live dir. Piala AFF 2024 yang sebelumnya dijadwalkan dimulai pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024,
kini mengalami kemunduran menjadi tanggal 9 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Penundaan ini terjadi karena bentrokan dengan jadwal pertandingan kelima dan keenam AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2 musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Dengan mundurnya jadwal kick-off Piala AFF 2024, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, kemungkinan akan merubah rencananya. Awalnya, ia berencana menurunkan skuad U23 Indonesia di turnamen 2 tahunan ini karena hanya berjarak 5 hari dari pertandingan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dengan mundurnya jadwal hingga 16 hari, ada peluang Sintayong akan mengandalkan pemain senior, termasuk pemain-pemain naturalisasi. Berikut adalah 5 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2024. 1. Jordi Amat. Jordi Amat, pemain belakang yang kini memperkuat Johor Darul Takzim JDT di Liga Super Malaysia, menjadi salah satu kandidat kuat. Liga Super Malaysia kemungkinan besar akan dihentikan sementara ketika Piala AFF 2024 berlangsung, memungkinkan JDT untuk melepas pemain-pemain terbaiknya ke tim nasional masing-masing. Pengalaman dan kemampuan Jordi Amat di lini pertahanan tentu akan sangat dibutuhkan timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala AFF 2024. 2. Mark Klok. Gelandang tengah Persib Bandung, Mark Klok, juga menjadi salah satu nama yang kemungkinan besar akan dipanggil. Meskipun Liga 1 Indonesia tetap bergulir saat Piala AFF 2024. Absennya pemain-pemain tengah utama seperti Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Chuaon yang masih berkompetisi di Eropa, membuat Klok menjadi opsi utama bagi Sintayong. Kemampuan Klok dalam mengatur permainan di lini tengah bisa menjadi kunci sukses Indonesia di turnamen ini. 3. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali, pemain Borneo FC, juga berpotensi masuk dalam skuad. Kehilangan penyerang utama seperti Rafael Struwijk, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand yang bermain di luar negeri membuat Lillipali menjadi opsi yang sangat berharga. Pengalaman Lillipali, terutama saat membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2016, akan sangat membantu skuad Garuda dalam mengejar gelar juara. 4. Justin Hubner. Bek tengah muda, Justin Hubner, yang hampir pasti akan bergabung dengan klub Liga Swedia, IFK Norrköping, di sisa tahun 2024, juga menjadi salah satu pemain yang berpotensi dipanggil. Liga 1 Swedia 2024 akan berakhir pada tanggal 10 November yang memberikan Hubner kesempatan untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sebelum kembali ke Wolverhampton Wanderers atau klub lain. 5. Maarten Paes. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, juga menjadi salah satu kandidat kuat untuk dipanggil. Menurut Sekjen PSSI, Yunus Nusi, Paes akan menjalani sidang di Court of Arbitration for Sport (CAS) pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jika hasil sidang menguntungkan, Paes bisa memperkuat timnas Indonesia mulai September tahun 2024. Liga Sepak Bola Amerika Serikat MLS 2024 akan berakhir pada tanggal 7 Desember tahun 2024, sehingga Paes memiliki cukup waktu untuk bergabung dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Dengan potensi hadirnya pemain-pemain naturalisasi ini, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan bersaing memperebutkan gelar juara di Piala AFF 2024. Keputusan akhir akan berada di tangan Sintayong, yang akan menyesuaikan pilihan pemain sesuai dengan kebutuhan taktik dan kondisi tim saat mendekati turnamen.